menggunakan Scopus di rumah, dimanapun berada, misalnya ada yang di Mataram, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, itu akan bisa menggunakan Scopus. Mendeley itu ada dua versi Bapak Ibu. Jadi ada desktop, ada reference manager. Perbedaannya apa? Kalau kita sudah menggunakan versi Mendeley desktop, itu bisa tanpa terkoneksi internet itu bisa. Untuk mensitasinya itu tanpa harus terkoneksi dengan internet, tetapi dengan catatan pertama untuk bisa menggunakan memang harus download terlebih dahulu dari aplikasi tersebut. Kemudian yang untuk Mendeley Reference Manager itu harus online terus menerus. Cuma yang Reference Manager itu tidak selengkap fasilitasnya di desktop. Mau tanya, kalau Bapak Ibu di Magister Ilmu Hukum itu untuk mensitasinya menggunakan body note atau footnote? Kebanyakan footnote ya, Prof ya. Ya baik. Berarti nanti kami akan mengajarinya dengan menggunakan desktop terlebih dahulu. Karena di Mendeley Reference Manager itu belum ada fasilitas untuk Turabian. Turabian itu membuat footnote, sementara yang dimiliki baru ada di desktop. Jadi nanti saya hanya memperkenalkan sekilas. Jadi kalau desktop bagaimana, kalau lebih detailnya nanti kita ke desktop saja, karena Bapak Ibu di sini menggunakan footnote, tidak body note. Kalau body note itu bisa desktop, bisa reference manager. Ya, jadi ada dua. Nanti kita belajarnya dua versi. Nah, ini saya kira mengapa kita menggunakan Mendeley ya, karena di sini bisa memproduksi karya tulis, kemudian seperti mempunyai perpustakaan mini, kemanapun asal menggunakan laptop ini, seolah-olah perpustakaan ini bisa kita bawa kemana-mana. Kemudian mampu mengolah daftar pustaka secara berurutan dan otomatis. Biasanya Bapak Ibu kalau sesudah mensitasi, misalnya mensitasi bukunya Prof Aidul gitu ya, di karya tulis atau di tesisnya Bapak Ibu, nanti kalau membuat daftar pustaka ini ya ditulis manual gitu ya. Nah, nanti dengan pertolongan Mendeley cukup dengan mengetikkan nama Prof Aidul, nanti langsung tampil di daftar pustaka secara otomatis. Jadi tidak usah menuliskan secara manual. Tapi misalnya nanti Bapak Ibu punya artikel atau buku atau chapter suatu buku dalam bentuk hard copy, nah nanti juga bisa di-entry secara manual. Meskipun di dalam Mendeley kita, di perpustakaan mini kita di dalam Mendeley itu kita tidak punya hard copy-nya, tapi kita punya informasi data tersebut yang digunakan untuk mensitasi. Nah, ini juga kenapa kita menggunakan Mendeley. Yang terpenting adalah kita bisa terhindar atau memperkecil plagiarisme. Kadang-kadang kita pada waktu menulis tesis itu suka terlewat tadi mengutip siapa gitu ya. Kalau dengan Mendeley nanti akan secara otomatis tersitasi dengan mudah, daftar pustaka dengan mudah, jadi tidak akan terlewatkan dalam penulisan daftar pustaka. Jadi memperkecil dari plagiarisme. Karena dalam menulis karya ilmiah itu harus mencantumkan tadi mensitasi siapa, kemudian di daftar pustaka juga harus ada. Nah, itu biasanya suka terlewat. Nah, nanti dengan Mendeley, insya Allah nanti bisa menuliskannya dengan mudah, baik itu citasi maupun di daftar pustakanya. Nah, ini istilahnya software yang bisa digunakan atau yang memfasilitasi kita bisa menggunakan Mendeley. Yang pertama, Mendeley itu bekerjanya dengan Windows bisa, kemudian dengan Mac maupun dengan Linux. Kemudian menampilkan metadatanya dari file PDF. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mempunyai file dalam bentuk HTML atau Word, itu nanti untuk dimasukkan ke dalam Mendeley itu tidak bisa. Jadi harus di PDF-kan terlebih dahulu, baru nanti bisa tercover atau tersimpan di dalam Mendeley. Jadi hanya file-file PDF saja. Kemudian backup dan sinkronisasi itu otomatis. Jadi misalnya kita
bekerja dengan desktop. Desktop itu kan offline. Begitu kita dengan reference manager nanti sinkronisasi. Misalnya kita bekerja dengan desktop, Mendeley desktop maupun Mendeley reference manager online itu akan tersinkronisasi datanya. Jadi datanya sama. Kemudian terintegrasi dengan software pengolah kata seperti MS Word. Jadi maksudnya kita bekerja di MS Word nanti untuk mensitasi datanya itu secara otomatis. Jadi kita meskipun bekerja di MS Word, data kita PDF, tapi mensitasinya juga akan sangat mudah. Jadi bekerja di MS Word, kemudian kita mensitasi lewat Mendeley, nanti seperti copy paste saja. Nah ini juga kalau kita misalnya mempunyai, misalnya Bapak Ibu ini di komunitas Magister Ilmu Hukum nanti bisa tukar-menukar data. Jadi bisa untuk berjejaring. Nah penyimpan datanya itu sebesar 2 GB. Ini insya Allah sudah paham mengenai kutipan. Ini nanti langkah-langkahnya. Pertama nanti kita harus mendownload Mendeley terlebih dahulu. Kemudian instalasi di laptop kita, kemudian menyiapkan referensi atau artikel yang akan kita citasi. Berikutnya adalah menyimpannya ke Mendeley. Jadi nanti menyimpannya bisa per file, per folder, itu sangat mudah. Kemudian pilih aplikasi yang kolaboratif tadi ya, kita menggunakan file-file PDF tadi. Nah silakan Bapak Ibu mempersiapkan untuk ke ini bit.ly Mendeley Desktop UMS. Silahkan mulai di download dari sekarang. bit.ly Mendeley Desktop UMS. Kita langsung praktek. Kita pertama ke desktop terlebih dahulu. bit.ly gimana Bu? Bisa? Iya. Tapi pertamanya untuk downloadnya harus online terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tersimpan di laptop kita, di PC kita, itu bisa bekerja secara offline. Ini sama Bapak Ibu, jadi tetap harus seperti membuat akun itu ya. Jadi ada memasukkan nama, given name, kemudian last name, family name. Nah, jadi harus membuat akun terlebih dahulu. Iya. Itu coba back dulu, di back dulu. Iya. Iya, langsung ke drive. Jadi tersimpannya di drive kita. Mendeley desktop, D-nya besar, UMS-nya besar, jadi jangan sampai keliru. Mas Mansur bisa yang di sini, nanti Mas Hadi mau di sana itu ya, berbagi. Ya. Saya yang di sana. Ya, langsung ini desktopnya. Yang versinya yang 19. Versinya yang 19 saja. Iya, yang Pak diklik. Ini Bapak yang desktop. Mendeley-nya yang desktop terlebih dahulu. Mendeley-nya yang desktop terlebih dahulu. Nanti yang reference manager kita berikutnya setelah belajar desktop. Mendeley desktop yang paling kanan. Atau yang paling bawah kalau urutannya Mas Don. 19. Ya, 19. Ya, yang 19. Yang di download bukan? Langsung tetap download. Jadi itu kalau di komputer atau laptop kita itu seperti dikenali seperti virus begitu ya. Itu sebetulnya tidak, jadi langsung lanjut saja. Insya Allah tidak masalah.
lagi kan? Nah ini udah punya. Kalau sudah ada prosedur teknis itu sama aja ini, sama aja. Cuma buat apa namanya kalau yang belum punya, ya soalnya kan kalau di desktop sudah didiskontinue sama Mendeley-nya pengembangannya. Jadi kita kumpulin di drive sendiri. Ini sudah berarti dipilih yang paling kanan yang versi 19 karena Di situ ada instruksi next. Nah, jadi bisa aja install. Kalau sudah next, ini yang desktop, yang desktop itu yang kalau desktop ya misalnya kalau belum email pakai email tadi Scopus bisa itu karena Mendeley sama Scopus itu pabrik ya itu engineer data Scopus ini di-download aja. bisa kalau Scopus karena apa namanya email student atau email assessment ini ya aneh. Agar nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Scopus, saya harapkan untuk membuat akun di Mendeley ini menggunakan student UMS ACID. Jadi menggunakan domain yang UMS. Tinggal di next saja itu Bapak. Ya, finish ya. Sekarang dilihat di desktopnya. Nah, itu udah emailnya. Saya ini kalau sudah punya kan tadi udah bikin Scopus belum? Belum. Scopus tadi ya tadi itu loh kan aku lanjut pakai itu aja. Iya. Emailnya pakai email student. Email studentnya yang R100 ya, yang student.ums.ac.id student.ums.ac.id. Iya, berarti ini ya Scopus sama itu nyambung. Ya, Scopus dan Mendeley itu satu produk, jadi lebih baik bisa menggunakan Mendeley. Silakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login di Scopus itu menggunakan emailnya Mendeley asal dengan email domain UMS. Boleh Bapak yang gampang-gampang saja. Lebih baik itu antara email untuk password email, kemudian password Scopus, password Mendeley itu lebih baik sama gitu ya. Jadi tidak banyak mengingat. Karena kita mainnya itu main password begitu. Coba dicek lagi. Biasanya banyak yang lupa Ibu. Jadi harus forget password gitu.
Sudah ada yang berhasil Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah berhasil tampilannya seperti ini. Tapi ini udah bener ya. Nah kalau seperti ini berarti sudah berhasil Mendeley desktop. Coba pakai ini ya. Belum. Nggak bisa. Ada perintah di sana lagi. Udah punya. Berarti nggak masuk lagi. Aplikasinya belum terinstall. Udah. Cuma nggak pernah dipakai. Dennis tidak apa? Bapak Ibu, ini saya sampaikan untuk alternatif WiFi-nya. Jadi ada WebEx Library pelatihan 2 dan WebEx Library pelatihan. Misalnya di pelatihan 2 tambah, silakan berpindah ke WebEx Library pelatihan. Passwordnya sama, salam literasi. Kalau sudah berhasil, silakan Bapak Ibu menuju ke Mendeley-nya. Kemudian silakan membuat folder terlebih dahulu. Punya bisa Ben? Ya, kayak yang namanya Passwordnya nggak masuk ini. Bapak Ibu yang di belakang sudah berhasil? Sudah? Oh sudah, ya. Sami-sami. Ini ya masuk. Gimana ya? Berarti nama Bapak? Maksudnya yang ini versinya di nonton aja, nonton aja. Bapak coba masuk ke dalam. Jangan masuk pada tadi pakai apa? Apa namanya? Mana Pak berhasil? Bebas Pak. Oh iya, saya coba. Masuk bagi cara. Ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu membuat folder terlebih dahulu di tampilan Mendeley. Di situ ada create folder. Misalnya Bapak Ibu mau membuat folder tesis, hukum, bisa seperti itu, atau hukum saja, atau misalnya kajian SSG atau Biar file bebas ya. Jadi folder ini untuk menandai nanti file-file yang sudah di-download tadi akan kita simpan di dalam folder yang Bapak Ibu buat. contoh Bapak dulu jurnal atau bagaimana. Wajib pakai tadi passwordnya di dalam tulis. Dulu kan itu jurnal. Bapak udah bisa masuk.
Bismillah, bisa dong. Sip. Ya. Itu referensi. Jadi yang Mas pakai referensi apa aja? Oh, sama aja. Itu di note aja. Kadang kalau pakai versi yang baru, nanti dia komputer sering nge-hack. Bapak ke situ Itu di daftar lagi, Pak. Daftar lagi. Jadi semua course-nya dikoreksi. Kan katakanlah buat folder. Jadi iya, di situ kan ada create folder, silakan membuat folder, misalnya Pak Iksan di situ misalnya punya apa istilahnya bapak mata kuliah apa tata negara, misalnya tata negara atau akan menulis apa artikel dengan tema tertentu bisa dimasukkan ke sudah punya jurnal. nama folder tersebut. Kalau sudah membuat folder, silakan Bapak Ibu di sebelah kiri atas di situ ada N kotak kecil, kemudian N. Silakan ada panah ke bawah. Ada panah ke bawah, silakan duduk saja. Kemudian add file. Add file. Dan silakan Bapak Ibu memilih tadi yang sudah di download tadi, artikel yang sudah di download tadi diletakkan di mana? Saya meletakkan file saya tadi ada di D, kemudian di situ saya membuat folder namanya hukum. Nah, silahkan dari yang sudah tersimpan di dalam laptop Bapak Ibu memilih filenya, diklik saja kemudian open. Nah, ini secara otomatis akan masuk ke dalam folder yang Bapak Ibu buat tadi. Jadi mendelnya itu tapi jadi bukan PNM di sini. Tapi Diklik foldernya, referensinya. kemudian dipilih add file. Emailnya itu, Pak. Pilihannya ada di kiri atas, add file. Kemudian dipilih file yang akan disimpan di dalam Mendeley desktop. Oke, lain. Setelah Iya. Iya, betul. Kadang-kadang tidak lengkap informasinya, misal ada pengarangnya kotaknya. Gimana Bapak Ibu, sudah berhasil kita memindahkan file? Demikian juga misal Bapak Ibu memindahkan folder, add folder. Add folder. Nah, silakan Bapak Ibu pilih foldernya. Tadi Bapak Ibu menyimpan filenya ada di mana? Jadinya sebenarnya Ini hasil dari pemindahan file tadi. File-file yang sudah dipindahkan akan tersimpan di folder dan menu.
masukin dulu. Pasti. Iya. Kalau kemarin saya masih langsung masuk connect dulu ya. Pak coba ini lagi. Maksudnya gimana? Mas, ya. Ini cara belum ya, belum. Nanti dia balik sama teman-teman. Bisa kan dari media contoh kecil. Kita camkan dulu topiknya yang ada di sini sistem yang ada di bawah. Di belakang sudah berhasil Mas Danun? Sudah, oke. Saya lanjutkan untuk yang entry manual Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya bukunya Prof. Aidul, punya bukunya Pak Iksan, tapi belum ada di data Mendeley ini. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu tetap menggunakan yang pojok kiri atas itu, kemudian add entry manual. Entry manual bisa dipilih misalnya bukunya Prof. Aidul. Nah, nanti dipilih di situ karena buku, maka dipilih buku. Kemudian misalnya Prof. Aidul bentuknya conference proceeding, tinggal dipilih saja. Ini karena kita mau memasukkan buku, silahkan booknya dipilih. Kemudian di situ judulnya apa? Misalnya Prof. Aidul bukunya tentang apa? Prof. Hukum tata negara ya, Prof. Kalau tahu. Aplikasinya bagus sama Konstruksi tradisi. Oh ya, konstruksi saya katakan masalah. tradisi bernegara. Konstruksi tradisi bernegara. Dan di sini autornya Pak Aidul Fitri Siada, berarti last name-nya di depan ya. Prof. Aidul Fitri Siada, berarti Fitri Siadanya ada di depan. Fitri Siada. Kemudian Sambungin. Ini sudah masuk. seperti ini. Jadi ini sudah ada ini. Ternyata bukunya Prof. Aidul itu di Mendeley sudah pernah diagnostikasi, jadi di situ tinggal klik saja. Kemudian misalnya ada abstraknya, itu tinggal ditambahkan. Tahunnya berapa Ibu? Kemudian teksnya misal Bapak Ibu tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Dan misal ada abstraknya tinggal di copy paste dimasukkan sini. Kemudian author keywordnya bisa dimasukkan. Kemudian city-nya adalah kota terbit. Nanti kamu mau masukkan ya. Sudah ada juga mau masukkan. Ini yang bawah kembang ini. Sudah ada. Penerbitnya masuk. Di drag and drop dimasukkan. Muhammadiyah itu ya. Masuk ini dia harus. Kebetulan Muhammadiyah University Press. Muhammadiyah University Press itu sudah pernah ada yang presentasi, jadi kita tinggal copy paste aja. Dan lain-lain dimasukkan. Biasanya kalau buku itu cukup kota terbit, nama penerbit, kemudian tahun terbit. Kalau ada ISBN-nya bisa ditambahkan di sini. Ya. Ini kemudian disimpan. Nah, disimpan langsung masuk ke ini ya, database Mendeley ini tadi. Di konstruksi tradisi bernegara. Kemudian di situ karya Prof. Aidul Fitri Siada, tahun terbitnya 2012, kemudian iya, ini sudah datanya otomatis sudah masuk. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk entry manual? Insya Allah bisa ya. Demikian juga misalnya bentuknya itu nanti ada proceeding, ada book chapter. Mungkin Bapak Ibu punya jurnal tapi hard copy, tidak ada di online-nya seperti itu. Jadi dimasukkan secara manual. Gimana Bapak Ibu? Sudah ya?
kemudian karena ini sudah terinstall di Word, saya tutup dulu biar posisinya uninstall. Terus kemudian di situ install MS Word plugin. Kita uninstall terlebih dahulu, kemudian oke. Ya baik. Tools, ya di sini ada tools, kemudian ya ada tools, kemudian di sini diklik saja, kemudian di sini posisinya harusnya install MS Word plugin karena saya tadi sudah oke. Di sini posisinya uninstall. Kalau uninstall berarti siap bekerja di MS Word. Saya tutup kembali supaya menjadi posisinya install. Terus kemudian install MS Word plugin. Diklik kemudian oke. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan membuka MS Word-nya. Kita blank dulu aja. Silakan Bapak Ibu mengetik apa saja di situ. Kita akan belajar bareng mengenai mensitasi. belum stabil. Misalnya saya membuat kalimat seperti ini, diklik reference dulu. Jadi di situ ada reference. Kalau sudah terkoneksi dengan Mendeley, di situ ada insert citation, kemudian open Mendeley dan seterusnya. Gimana, Mbak? Itu berarti sudah terkoneksi dengan Mendeley. Jadi MS Word kita yang akan kita gunakan untuk bekerja itu sudah di depan tadi udah. terkoneksi dengan Depan tadi kan Mendeley. Udah. Insert citation. Gimana Bapak Ibu tampilan MS Word-nya seperti ini? Sudah belum? Di belakang Mas Danun? Ibu-ibu di belakang sudah Bapak? Ya, sudah terkoneksi ya. Kemudian silakan Bapak Ibu membuat satu kalimat saja. Ya, kemudian diklik insert citation. Jadi ini adalah kita mau memasukkan citasi kita. Insert citation, kemudian go to Mendeley. Atau Bapak Ibu juga bisa mengetikkan di sini satu atau dua kata atau dua huruf, itu juga bisa. Nanti di situ ada beberapa pilihan, nanti tinggal di-insert saja. Tapi saya akan mengambil langkah go to Mendeley biar kita bisa menuju ke Mendeley kita. Go to Mendeley. Kemudian dari yang sudah tersimpan tadi, kira-kira artikel mana yang akan digunakan untuk mensitasi? Misalnya saya di sini akan mensitasi yang Prof Haidul, nah di blok saja di sini. Kemudian cite. Nah otomatis saya mensitasi bukunya Prof Haidul di sini. Tadi memasukkannya nama terakhirnya Fitri Siada, Bro. Ya. Berarti saya edit ya, Bro. Contoh itu tadi, Bro. Oh iya, baik. Saya ulangi ya. Ini masih pakai APA, jadi saya masih menggunakan American Psychology, masih menggunakan itu. Saya hanya mencontohkan bagaimana cara mensitasi. Nanti kalau mau mengganti stylenya, nanti ada caranya. Kita menggunakan APA terlebih dahulu. Nah, ini kemudian insert citation. Ya, insert citation. Ya, kemudian di sini go to Mendeley. Go to Mendeley. Kita ke halamannya Mendeley.
Gimana? Sudah berhasil? Menyenangkan sekali nih kalau sudah side juga, tinggal visitasi masuk ke tulisan kita. Bagaimana Bapak? Berhasil? Nah, bagaimana kalau mengubah stylenya? Karena magister ilmu hukum itu menggunakan footnote. Ya, stylenya dari sini ada style, kemudian di situ kita menggunakan turadian 8 third edition footnote gitu ya. Kalau belum ada, silakan more style. Ya, kemudian di situ silakan ketik turadian. Tulisannya turadian. Seperti ini, yang edisi 8 ya. Yang edisi 8 diklik saja, kemudian use this style, kemudian dan. Ya, ini diklik, kemudian dan. Ya, turadian. Tulisannya seperti ini, turadian. Edition full note. Diketik di sini nanti muncul sendiri. Sudah keluar kah? Sudah muncul? Muncul belum Bapak? Turadian edition full. Nggak ada di sini. Kalau belum ketemu, coba menggunakan yang view, kemudian citation style. Ya sama, dari Mendeley juga, tapi dari view coba. View, kemudian citation style, kemudian ke more style. Coba lewat situ bisa nggak? Kalau tidak, nanti langsung ke get more style. Biasanya begini Bapak, kalau pas bekerja itu kadang suka beberapa obrol. Ya, coba ke view sudah, kemudian saya tutup lagi ya. View, kemudian citation style, kemudian more styles, kemudian get more styles. Coba diketik turadian. Keluar nggak? Muncul gitu. Yang edisi 8. Iya, yang edisi 8. Yang edisi 8 itu yang bisa full note. Kalau yang bisa full note itu yang edisi 8. Kalau yang 9 itu kadang tidak support. Ketemu nggak? Ya, oke. Kemudian di download atau install, kemudian use state, kemudian use style, kemudian dan. Ada yang belum menemukan turadiannya? Dicek lagi di webnya, sudah masuk, dicek lagi di website. Belum masuk.
biasanya proses dulu ya. Jadi kadang-kadang masuk ke lembar kerja kita di FSBL itu kalau kita mendownload style baru itu perlu waktu beberapa saat. Iya, iya, ditunggu dulu. Biasanya dia perlu proses waktu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan Turabian, nanti tinggal dipilih saja. Tadi kan EPK ya, kemudian kita pilih yang Turabian. Sudah ya, ada di download. Kita ke lembar kerja kita dulu. Kemudian di situ Turabian ini kalau sudah terpasang di style, Turabiannya itu akan masuk di sini, akan terinstall di style, akan masuk di style di lembar web kita. Kemudian dipilih Turabian, klik saja. Nah ini sudah masuk sini. Kemudian, nah ini footnote-nya ada di bawah, keterangan footnote-nya ada di bawah. Ditunggu beberapa saat biasanya untuk menginstal dari kita mengambil style baru kemudian masuk di lembar kerja kita yang buat itu perlu waktu. Menunggu dulu, jadi tidak langsung terinsert. Kemudian misalnya Bapak Ibu tambah satu lagi ya, biar tahu bagaimana daftar pustakanya itu, biar tahu perbedaannya gitu ya. Cara menyusunnya apakah itu berdasarkan abjad atau tidak. Kalau hanya satu kan nggak apa, tambah satu lagi. Kemudian pilih lagi, insert citation lagi, kemudian go to mandiri lagi, satu lagi ya, misalnya ini, kemudian slide saja. Ini ya, kita sudah mensitasi dua pengarang, dua artikel. Nah, bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Silakan Bapak Ibu ketik aja dulu, daftar pustaka boleh, bibliografi nggak boleh. Sama. Ini kan tulisan saya yang kedua. Kemudian sama insert citation, ya insert citation, kemudian go to mandiri lagi, kemudian silakan memilih artikelnya atau buku dan sebagainya, pilih salah satu kemudian start. Iya, nah, misalnya ini saya pilih ini, kemudian start. Sudah ya, kemudian langsung jadi misalnya tadi kan kita belajarnya dengan menggunakan APK tadi ya, American Psychology Association seperti ini. Nah ini adalah APK. Misalnya nanti Bapak Ibu akan mengganti style, tinggal diklik saja. Kemudian nanti di sini kalau keluar Turabian tinggal diklik, diganti. Nah ini otomatis akan berganti ke Turabian menjadi footnote. Sudah ada yang sudah Bapak? Mas Jangan di belakang sudah ada yang berhasil Turabian? Turabian udah aman bu semua. Oh iya, ini Bapak ini belum keluar, belum muncul. Iya. Ya. Sekarang daftar pustakanya, silakan Bapak Ibu cukup diklik aja insert bibliografi. Ya, sekedip mata langsung tersusun di sini. Ya, hanya klik mata klik udah keluar. Bisa ulang nggak? Oh ya baik, ya saya hapus dulu. Ya, hapus aja dulu. Anu, di sini. Ya, belum salahnya. Belum salah di sini. Belum ada fasilitas itu. Dan sekarang daftar pustaka kemudian insert bibliografi. Tempatnya ada di ini ya, kemudian diklik saja. Nah, otomatis masuk daftar pustakanya. Sebenarnya
saja per kata dan sebagainya itu bisa diganti. Iya. Ini kan kita ambilnya biasanya di scholar. Iya, betul. Iya. Ya, kemudian bisa sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita beralih ke Turnitin. Ya. Setahu saya kalau Turnitin di Pasca itu untuk tesisnya nanti ada petugas khusus ya, staf perpustakaan yang akan mengecek Bapak Ibu. Tapi kita belajar di sini apabila nanti Bapak Ibu ada tugas begitu, daripada minta tolong atau diproseskan ke orang lain, lebih baik diproses di Turnitin sendiri. Jadi pada dasarnya Turnitin itu bukan menjustis bahwa Bapak Ibu ini plagiat, tidak. Ya, ini hanya untuk mengetahui tingkat kesamaan karya Bapak Ibu, baik itu dalam bentuk tulisan tugas, kemudian penulisan artikel maupun nantinya tesis itu apakah ada yang sama dengan orang lain dan berapa persen? Kalau di Pasca berapa persen Pak Iksan kesamaannya? 35% Bapak. Oh tergantung ya, karena hukum itu banyak sekali kutipan undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang itu tidak bisa diparafrase. Nah itu biasanya kebijakan dari prodi ya Bapak ya. Ya, jadi kita belajar di sini hanya untuk mengetahui tingkat kesamaan karya kita, apakah sama dengan orang lain dan yang sama itu di bagian mana. Nah, yang sama tersebut kita harus memparafrase, kecuali peraturan tidak bisa, undang-undang tidak bisa, kutipan ayat Al-Quran juga tidak bisa. Jadi prosentase yang banyak, apabila kesamaannya di hal tersebut, nanti minta kebijakan kepada prodi. Itu Pak Iksan. Ya, jadi prosentase itu tergantung atau kebijakan dari masing-masing prodi. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk kita ke Turnitin? Sama ya Ibu ya. Jadi kita langsung praktek saja bagaimana cara memanfaatkan Turnitin. Silakan Bapak Ibu ke turnitin.com. Kita langsung praktek saja karena waktunya sudah jam 5 Mbak Dian. Jadi teorinya nggak usah, pada dasarnya insya Allah Bapak Ibu sudah paham apa itu plagiarisme, kemudian kenapa kita harus menuliskan apa yang kita kutip. Misalnya kita mengutip karya orang lain harus dimasukkan di dalam tulisan kita. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua. Saya di sini menekankan bagaimana cara menggunakan aplikasi Turnitin. Silakan Bapak Ibu ke turnitin.com. Saya kumpulin dulu ya. Sebagian saya tulis dulu. Bapak Ibu perlu yang reference manager online tidak? Turnitin dulu atau reference manager yang online? Oh gitu ya, kalau masih ada waktu. Oke, baik. Ya, karena kita juga mengejar waktu ya. Baik, silakan Bapak Ibu ke turnitin.com karena kita juga harus membuat akun. Turnitin.com. Ya, ini untuk mahasiswa, nanti kalau untuk dosen sendiri Bapak. Iya, jadi mohon maaf ini karena sebagai student saya, karena begini Bapak Ibu, untuk Turnitin itu ada tingkatan, ada administrator, ada instruktur, ada student. Kalau seperti saya ini sebagai administrator dan instruktur, kemudian ada Prof. Aidul, kemudian Pak Iksan itu sebagai instruktur. Jadi nanti ada caranya sendiri Bapak. Nanti saya beri tutorialnya Bapak, nanti saya email saja. Untuk instruktur nanti ada, kalau menginginkan kelas sendiri insya Allah kita siap. Tapi kita, jadi Bapak tidak bisa membuat akun ya.
bagi Bapak Ibu dosen mohon tidak membuat akun karena nanti begitu membuat instruktur nanti akan tabrakan, maka akun termiti tersebut tidak bisa ditempatkan lagi sebagai instruktur. Ya, jadi Bapak Ibu dosen tidak usah mengikuti kelas yang student. Nanti kita membuat kelas sendiri yang untuk khusus instruktur. Ya, silakan Bapak Ibu mahasiswa saja, mohon izin. Di sini ada create account. Ya, kemudian di situ silakan memilih Bapak Ibu student. Nah, ini dulu ya, karena saya harus mencari kelas ID-nya dari saya. Ya. Kelas ID-nya dari instruktur, jadi saya buka dulu. Bisa Ibu, bisa. Jadi misalnya Ibu ada mahasiswa yang jadi student, jadi nanti Pas ID-nya gimana ya? Oh, nggak boleh. dulu zamannya belum ada email koneksi. Jadi untuk termiti silakan Bapak Ibu tidak harus email student, email pribadi bisa, tapi lebih baik pakai email student. Baik, jadi kita terus ada ikatan dengan WebS gitu. Dosen nggak perlu ya? Mas ID-nya ini. Nah, sebentar, saya kembali lagi. Silakan, ini kelas ID-nya, kemudian enrollment key-nya September. Ini kelas ID. Ini enrollment key-nya kecil semua. Jadi tadi ya. Kegedean. Loh. Oh, gedean. Nggak ada itu mas. Gedean jadi mana itu? Ini mas. Tuh, Bapak Ibu silakan. Ini bisa untuk misalnya Bapak Ibu pakai di rumah. Ya, kalau sudah silakan kelas ID dimasukkan. Ya, ya silakan. Kelas ID bisa dimasukkan, kemudian enrollment key-nya juga bisa dimasukkan. Misalnya ini hanya saya beri waktu 1 minggu karena setiap pelatihan itu hanya 1 minggu. Sebentar, masih bersambung, belum titik. Nanti misalnya Bapak Ibu masa berlakunya kelas ID habis, nanti Bapak Ibu silakan email ke termiti@ums.ac.id. Permohonannya adalah perpanjangan akun termiti atau datang sendiri ke informasi. Jadi selama Bapak Ibu masih menjadi mahasiswa UMS, kita perpanjang sampai lulus. Oke. Ya, jadi tidak masalah. Semangat Bapak Ibu. Sudah, silakan di sini. Kemudian first name, your name, class name. Silakan dituliskan email address-nya. Bagaimana caranya Bapak Ibu menuliskan emailnya mudah diingat, passwordnya juga mudah diingat. Jadi password nggak usah ganti-ganti. Sama dengan Scopus oke, sama dengan Mendeley oke. Jadi sama dengan email lebih oke lagi. Itu Sofian Firman. Kalau sudah sampai secret question, saya beri resep ya Bapak Ibu ya. Biasanya teman-teman mahasiswa baik S1, S2, Bapak Ibu dosen biasanya suka lupa, pertama emailnya yang didaftarkan di Termiti, yang kedua passwordnya.
Nah, daripada nanti di kemudian hari Bapak Ibu lupa, nah untuk secret question silahkan memilih pertanyaan apapun, jawabnya yes atau ya. Jadi misalnya suatu saat Bapak Ibu lupa password, nanti Ibu mengajukannya, Bapak Ibu mengajukannya lewat forgot password. Baik, itu nanti yang diserahkan ke Bapak Ibu dosen juga demikian. Secret questionnya cukup dengan yes. Apabila nanti lupa dengan passwordnya, maka nanti apapun pertanyaannya jawabnya yes. Ya, yang penting yes. Jadi untuk pemulihan akunnya nanti cukup yes. Yes saja Pak, nanti kalau no itu agak-agak negatif. Jadi kita yang positif saja. Yes. Apapun pertanyaannya, silahkan jawabnya yes. Untuk antisipasi kalau lupa password. Ini hanya resep saja, kalau Bapak tidak mau mengikuti resep saya silakan. Best friend tetap yes ya Pak jawabnya. Ya kalau sudah silakan jawabannya yes. Kemudian user agreement, saya bukan robot, silakan dicentang. Kemudian I agree. Sepeda apa nih? Kalau sudah Bapak akan terhubung ke sini. Pelatihan 1 sudah terhubung. Maksudnya bisa dibuat nih? Passwordnya ada aturannya di situ, minimal 8 ya, 8 karakter terdiri dari huruf dan angka. Kalau misalnya password dari email, Scopus, kemudian Mendeley tadi sudah terdiri dari huruf dan angka, cukup pakai itu saja untuk mempermudah pengingat. Sudah? Kalau sudah akan terhubung ke pelatihan, sudah? Di situ ada submit warna biru. Kalau saya tidak ada karena saya sebagai instruktur. Ya, feedback Septembernya. Septembernya diklik dulu, kemudian di situ akan muncul submit. Atau Bapak saya ini ya sebagai sampel, saya pindah ke sana ya, biar teman-teman tahu. September. Untuk memperagakan sebagai student. Kalau sudah berhasil adalah contohnya seperti Saya kira meeting dulu. Hari dapat. ya, silakan Bapak siapa Bapak Oki bisa mempraktekkan, boleh artikelnya Bapak, boleh proposal. Pak, gimana coba Pak? Atau apapun, tidak ada proposal nggak apa-apa. Atau pernah diberi tugas Pak Iksan, boleh ditertibin. Pernah diberi tugas. Submitnya diklik. Sambil dulu. Submitnya diklik, kemudian di situ ada udah otomatis ya. First sudah ada, last name sudah ada, kemudian submission title. Silakan Bapak beri judul. Sebentar Bapak, itu ada yang paling atas itu ada fase dulu. Bukan cut and paste upload, tapi silakan diklik dulu. Ya, kemudian single file upload saja. Dipilih dulu sudah single file upload. Ya. Nah, silakan sudah ada nama, kemudian last name, silakan submission title-nya diisi. Silakan Bapak mau mengisi misalnya bab 1, bab 2 atau artikel untuk berapa negara atau artikel untuk mana. Silakan. Mati kau. Rasa kau. Kemudian choose from this computer. Ya,
Yakin? Nanti bisa direvisi. Misalnya gini Bapak, Bapak merevisi ini yang sebelumnya diupload di term ini tidak menjadi pembanding. Jadi tidak akan menambahkan gitu kan. Tapi hasil revisinya itu yang akan dideteksi. Jadi lu kerja juga Pak. Ya, tidak apa Bapak. Bab 3. Ya. Silakan dilanjutkan. Oke, habis. Ya. Ya. Silakan yang lain bisa praktek, tidak harus proposal, misalnya tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen juga bisa. Sebagai latihan terlebih dahulu. Ya. Berapa Pak? Biasanya ini untuk kebijakannya dalam proses kebijakan untuk magister ilmu hukum kesamaannya adalah 30%. Sebentar Pak, klik ke bawah, birunya diklik, confirm, ya dikonfirmasi terlebih dahulu. Ya, kemudian ke bawah lagi. Ya, return to assignment list. Nah itu menunggu proses dulu, baru diproses terbitin. Nah itu Bapak sudah keluar 42%. Berarti merevisi 12%. Silakan Bapak klik sekalian Bapak. Ditutupi kata presentasinya Bapak. Silakan Bapak dilanjutkan. Jadi itu ada similarity Bapak Oki ini sebesar 42%. Nah bagaimana cara melihatnya? Bagaimana cara melihat 42% itu di bagian apa saja? Kemudian persentase terbanyak itu di paragraf berapa? Silakan dilanjutkan Pak Oki. Silakan diklik similarity-nya itu yang berwarna kuning boleh persentasenya berapa? Ini proses untuk mendapat hasil penelitiannya. Kalau dokumen biasanya tidak semata proses tidak semacam ini. Ben, punya berapa Ben? Masih proses Pak. Kalau yang punya Oke. Saya masih 90.